Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di grup tani kita lagi ramai membahas masalah ketahanan pangan masa corona begini, supaya ada penghasilan untuk, walaupun gak ada penghasilan, setidaknya untuk keluarga sehat. Ini itu lagi dibahas. Menariknya yang saya lihat di sini membahas beberapa orang menyinggung mau memelihara kambing yang bisa diperah. Kambing yang bisa diperah biasa tuh, ada bilang tawa lah, inilah yang udah ini. Nah, sekalian menjawab kan menjadi diskusi. Saya rasa menarik, akhirnya saya angkat ini menjadi konten. Jadi gini, kambing yang cocok untuk menjadi kambing perah, kambing yang diambil susunya untuk diproses. Kan kalau saya lihat tadi gitu ya, jadi ada yang mau bikin, nanti susunya penjualannya bisa dibikin rasa-rasa gitu ya, susu dikaleng-kalengin, susu rasa buah ini tinggal ditambah campuran buah. Ada yang mau dibuat yogurt, ada yang dibikin kerupuk gitu, kerupuk rasa susu apa gitu, makan makanan, ada sabun susu, stik susu, bola-bola, es krim, macam-macam. Proses apapun yang akan dibuat itu urusan mereka nantinya. Maksudnya dengan kreativitas nantinya boleh seperti itu, silahkan aja seperti itu. Hanya saja kambing yang cocok untuk diambil perah susunya, untuk diperah susunya, saya jawab sanen. Karena sanen kenapa? Karena produktivitas susunya sangat tinggi. Kalau di teori itu mencapai 3,8 liter, hampir 4 liter kan? 3,8 hampir 4 liter. Tetapi pada prakteknya, kalau yang saya tanya langsung, maksudnya datang ke tempatnya langsung, itu cuma di rata-rata di 3 literan. Ya mungkin kalau dengan komposisi makan benar, semua benar, sesuai 3,8 sampai. Tapi kalau yang rata-rata, kalau ada asupan yang kurang atau gimana, masih di 3 liter. 3 liter juga masih paling tinggi dibandingkan kambing-kambing lain. Nah, sekarang akan kita ulas peluang usaha budidaya kambing sanen ini menguntungkan atau tidak, baik di masa pandemi corona atau setelah corona atau di masa normal. Intinya untuk pakai sendiri, maksudnya susunya untuk konsumsi keluarga sendiri, susunya untuk dijual lagi dalam bentuk susu segar, atau susunya dibuat produk sendiri, kita akan ulas. Pertama-tama kita harus tahu dulu kambing sanen ini apa. Kambing sanen ini adalah kambing yang berasal dari lembah Sanen di Swiss. Tapi sekarang kambing sanen itu udah hampir menyeluruh, ada di seluruh belahan dunia udah punya lah. Apalagi yang berfokus untuk merah susu, itu udah pasti sanen pilihannya. Kambing etawa kita nanti kita bahas terpisah. Tetap aja ada plus minusnya. Plusnya kambing etawa seperti apa, minusnya kambing sanen seperti apa. Kalau mau ngomong langsung, kambing sanen itu lebih encer susunya, tapi kuota susunya gitu lebih banyak. Kalau kambing etawa lebih kental, cuma lebih sedikit, dan aroma amisnya ya biasalah, namanya kambing. Itu kita bahas terpisah. Kita bahas sanen dulu aja. Nah, dari Swiss itu tersebar dari udah puluhan tahun itu. Pemerintah kita juga membantu penyebarannya ke beberapa pelosok-pelosok gitu, dinas-dinas pengadaan kambing untuk bantuan ke kelompok-kelompok tani. Itu udah berjalan sudah lama ya. Nah, sampai zaman sekarang pun bagi peternak-peternak yang mau memerah susu gitu, mau menghasilkan susu sanen itu, mau menghasilkan susu dari jenis kambing sanen ini, itu sudah mudah, beli dimanapun sudah gampang. Kambing sanen ini memang secara sepintas sama lah dengan kambing-kambing lain, karena tingginya itu nggak seperti etawa besar-besar gitu, nggak. Kambing sanen itu ya bukan nggak besar-besar ya, besar tetap besar. Kalau yang jantan besar tetap besar. Tapi kalau betinanya hampir kalau menurut kacamata saya pribadi nih, saya biar nggak kesalahan ngomong, dari kacamata saya pribadi, kambing sanen ini yang perempuannya ini hampir sama dengan kambing-kambing lain. Aturan mainnya juga sama. Tingginya itu kalau lelaki itu hampir 1 meter.
hampir 1 meter lah, sedada lah gitu. Tapi kalau betina lebih di bawahnya, mungkin sekitar 70-80 kalau betina. Pokoknya sedada seperut orang dewasa. Nah, kalau anaknya sanen, kalau mereka melahirkan itu anaknya beratnya cuma 3 kilo. 3 kilo lumayan lah, 3 kilo lumayan. Bagi siapapun yang mau beternak pasti mempertanyakan wilayah. Bang, saya ada di wilayah ketinggian. Bang, saya ada di dataran rendah. Saya ada di dekat laut. Ini kambing sanen bisa nggak? Bisa hidup nggak di kawasan panas begini kan dekat laut? Bang, saya di ketinggian nih yang dingin. Ini begini. Tadi di grup ramai seperti itu. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe lalu klik lonceng, tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Saya bilang begini, kalau kambing sanen ini asalnya dari Swiss, dataran tinggi, bersalju semuanya. Kalau suhunya dingin di ketinggian DPL gitu, dari laut gitu, berapa kaki dari laut, itu malah bagus karena suasananya dingin, mirip dengan tempat asal si sanen ini. Tapi kalau datarannya rendah, pinggir laut atau gimana, itu pun tidak bisa bukan berarti tidak bisa memelihara sanen, tetap bisa dengan konstruksi kandangnya yang teduh. Konstruksi kandang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Catat, sanen tidak terkena sinar matahari langsung karena dia cenderung sensitif terhadap radiasi sinar matahari. Kalau langsung gitu kuat gitu langsung. Kita bisa membuat kandang dengan pengaturan suhu yang kira-kira nyaman lah, jangan terlalu gersang banget. Kalau atasnya seng, ya kojor juga si sanennya. Walaupun kita udah nggak usah kena sinar matahari, tapi kita kasih seng semua sinar matahari, akhirnya gersang, panas, nggak nyaman juga. Akhirnya ya hasilnya kurang. Dia tuh harus dibuat senyaman mungkin. Kita atur kelembabannya gimana, anginnya bagaimana, biar dia nyaman. Karena memang dasarnya itu dari Swiss, dasarnya dari suhu yang dingin. Catat, asalnya dari suhu yang dingin. Nah, kalau jenis kandangnya bebas. Kandang mau dibuat koloni, satu kandang rame-rame gitu, tapi perempuan. Catat ya, ini kita bicara perempuan, kita nggak bicara laki-laki. Kita bicara perempuan. Karena kan kita bicara yang perah. Kalau yang laki-laki nggak bisa diperah, apanya ini perah? Nggak ada yang keluar. Nah, kita mau buat kandang koloni gitu, satu kandang isi 10, isi 8, isi 5, itu bebas aja. Kalau yang perempuan dia nggak berantem. Kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki berantem, main tanduk-tandukan. Kalau yang perempuan enggak. Atau satu kandang satu. Di kita ini banyakan satu-satu, jadi merahnya gampang. Dia bilang merahnya gampang. Sudah sekotak tuh bebas. Mau 1,5 kali, mau pokoknya diameter aja dah, diameter 1 atau diameter 1,5 itu udah cukup lah kalau buat sanen. Kalau kita bicara luas kandang ya, jadi bebas mau koloni, mau individu satu-satu, disekat-sekat gitu, bebas. Nah, penghasilan susunya itu masa laktasi gitu, masa kita perah begitu, dari dia ngelahirin. Catat nih, bukan berarti si sanen ini bisa kita perah tanpa syarat. Syaratnya ya harus melahirkan dulu, sama seperti emak-emak gitu. Emak-emak kalau udah ngelahirin baru tuh bisa ada susunya. Kalau ngomong saya suka belibet kalau berbau pornografi, takutnya kena. Pokoknya dari payudaranya itu bisa menghasilkan susu. Nah, itu bisa dimulai dari dia melahirkan. Dari mulai melahirkan sampai 48 hari. Catat, ini melahirkan hari ini nih. 48 hari kemudian itu mulai puncak. 40 sampai 50 hari itu mulai puncak susu terbanyak itu sampai di angka 70 harian, 75 hari lah. Kira-kira puncaknya susu di 25 hari. Di 25 hari ya, hari ke-50 sampai hari ke-75. Gampangnya gitu ngitungnya. Walaupun kadang-kadang di 48, 49 enggak sampai 75, di 72 hari, 73 hari. Intinya puncak susu di 25 hari itu banyak, minta ampun. Dan itu bisa kita perah selama 8 bulan. Teorinya selama 8 bulan. Jadi dari dia ngelahirin hari ini nih, Januari dia ngelahirin 8 bulan sampai kita Indonesia merdeka tuh 17 Agustusan itu masih bisa kita perah itu. Jadi kita cukup bikin dia ngelahirin sekali, kita bikin dia bunting, kita bikin dia melahirkan, baru kita bisa perah susunya selama 8 bulan. Tuh kalau susu sanen. Jadi kita panjang
Kalau jenis lain nanti kita bahas biar nggak beradu. Jadi kita fokus ke Sanen dulu aja. Nah, susunya ini unik. Dibandingkan susu-susu lain, kolesterolnya sangat rendah. Catat, rendah kolesterol. Kenapa? Karena lemaknya si susu ini nih, kalau susu lain kan, ini mungkin yang membuat dia encer, nggak terlalu kental. Susunya ini lemaknya itu cuma 3% lah, 2,5 sampai 3%. Tuh. Kan berarti rendah banget dibanding susu lain. Ini yang membuat susu ini untuk yang orang kolesterol, untuk apa, ini sangat sehat. Kesehatannya dari sini aja udah dimulai. Walaupun ke tinggi rendahnya lemak susu itu tergantung sama pakannya. Semakin banyak pakan rumputan hijau-hijauan itu lemaknya semakin banyak. Ini agak ini ya. Maksudnya biasanya kalau orang makan dedaunan banyak-banyak itu kan makin sehat kan, karena herbivora gitu maksudnya. Tapi kalau di kambing kebanyakan serat malah itunya lebih banyak. Makanya kebanyakan menggunakan konsentrat. Kalau dari konsentratnya sendiri itu akan menghasilkan protein. Jadi konsentratnya bagus, ransumnya bagus, protein dari protein susu yang dihasilkan juga bagus. Cukup campurkan 1 tutup botol ke 1 liter air, lalu campurkan ke 2,5 kilo pakan dan diamkan selama 10 menit. Berguna untuk memacu pertumbuhan, merangsang nafsu makan, meminimalisir kematian, menambah bobot dan anti stres. Nah, seiring umur bertambah, jadi ini kan kambing itu hamilnya itu 5 bulan ya. 5 bulan dia hamil, dia bunting hamil samalah. Biar ini kita ngomongin hewan lah, jangan, saya banyak banget yang kritik kalau saya ngomong hamil ngomong bunting, bahasanya kadang-kadang dibilang ini itu. Kita ngomong hewan nggak apa-apa pakai bahasa bunting lah. Kalau manusia kan nggak kita pakai bunting. Nah, dari bunting dia 5 bulan ini itu bisa menghasilkan susu selama 8 bulan. Catat, 5 bulan bunting melahirkan susunya bisa kita perah 8 bulan. Semakin bertambahnya umur, itu susunya semakin banyak. Di hamil ketiga sama kelima itu puncaknya. Jadi kalau melahirkan anak, melahirkan ke 3 kali sampai ke 5 kali, susunya tambah banyak. Jadi melihara Sanen ini benar-benar menguntungkan. Yang perlu kita catat gini, kambing Sanen ini yang penting jangan kekurangan minum. Udah kita perah susunya, minumnya kurang, jangan. Si Sanen ini minumnya paling tinggi. Dia itu minum sehari itu 1,5 liter, 2 liter lah, 2 liter sampai 2,5 liter. Itu harus 2 liter sampai 2,5 liter. Dia minumnya banyak karena memang penghasil susu ya. Dari segi masalah Sanen tidak begitu masalah. Penyakit pun sama lah dengan kambing-kambing lain pada umumnya. Kambing-kambing lain pada umumnya ya biasalah, kembung, bloating tuh kembung. Kalau kembung ada sih trik-trik tersendiri, nanti kita ulas saja bagaimana menghadapi kambing kembung. Ada banyak cara nanti kita ulas. Kalau penyakit lain seperti ya skabies, biasa kutu-kutu, cacingan, matanya pink eyes, matanya mulai rabun-rabun gitu, atau dakangan, itu banyak lah. Ya, antraks, penyakit kuku, mulut, radang kuku, itu kalau kita bahas penyakit nggak ada habisnya karena memang banyak dan itu standar. Kenapa saya bilang standar? Umum. Kambing lain pun bisa penyakit seperti ini. Jadi jangan berpikir, oh kalau miara Sanen penyakitnya banyak. Enggak, umum. Kambing lain pun sama, kena penyakit pun sama. Nah, solusinya itu karena kita bersih, obatin apa semua. Masalah penyakit kita ulas lain. Maksudnya penyembuhannya apa nanti kita ulas lain. Ini kita bicara kambing yang di dalam kandang dulu, karena penyakit yang saya sebutin tadi itu paling gampang, paling sering didapat sama kambing yang diternak secara angon. Jadi kambing diumbar, penyakit yang seperti tadi itu paling banyak tuh, ya kembung, ya skabies, ya apa. Tapi kalau kambing di dalam kandang, insya Allah aman. Maksudnya penyakit yang seperti saya sebutin tadi jarang kena. Walaupun penyakit itu datangnya kita nggak bisa prediksi, apalagi virus. Ya gitu aja pemirsa, udah lumayan jelas ya. Maksudnya dari kambing, kalau harga fluktuatif. Nanti kalau saya ngomong kaget, Pak, harga Sanen tuh kaget. Ada yang 8 juta, ada yang 7 juta, ada yang 5, ada yang tergantung lah kalau harga fluktuatif.
saya nggak ngulas harga dulu di sini, harga belinya gitu kan. Di grup juga banyak tuh, ada yang bilang kambing Sanen sampai 10 juta, sampai 12 juta, ada yang bilang nih di tempat saya ada 6 juta nih, 6 juta 7 juta gitu. Jadi masing-masing, atau yang remaja harganya cuma segini gitu. Jadi kalau harga silakan cari tahu sendiri supaya channel di konten di channel ini panjang, jadi kita dengarkan apa kita putar bertahun-tahun kemudian masih enak. Tapi kalau hari ini saya bilang harga kambing Sanen 5 juta, ternyata 5 tahun lagi harga kambing Sanen di atas itu 7,5 juta, atau udah banyak turun ke 2,5, kan kontennya jadi basi. Ya gitu aja pemirsa. Ini konten yang menjawab tadi perbincangan diskusi tadi masalah ketahanan pangan. Jadi masa endemi corona ini beli pakan susah, kesehatan masyarakat susah, keluarga gitu, kesehatan keluarga susah, apa susah. Wah, kalau kita punya kambing, kita bisa perah sendiri, rasanya juga nggak terlalu amis. Ya biasa rasa susu lah, kita bisa olah jadi pakan, jadi makanan, kita bisa jual juga. Jadi beli sekali untuk ya macam-macam. Kalau dirasa bermanfaat, kasih jempol. Kalau nggak bermanfaat, abaikan. Bagi yang bener-bener mau usaha kambing susu, yang mau usaha susu kambing, Sanen pilihannya, jangan yang lain saya bilang. Tapi kalau yang tetap idealis mau PE gitu, peranakan etawa atau etawa asli, nanti kita ulas lagi. Plus minusnya tetap ada. Usikum wa nafsi bitaqwallah, dan saya berwasiat kepada kalian semua agar selalu bertakwa dengan Allah. Mohon maaf kalau saya omong salah ucap, salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini.